Sedang hangat-hangatnya atau heboh-hebohnya pembahasan tentang dunia peperangan. Yang kita tahu, peperangan-peperangan yang sedang berlanjut saat ini itu ada melibatkan beberapa negara. Yang lagi heboh saat ini itu memang Rusia Ukraina. Tapi sebelum-sebelumnya kalau kita ingat ada perang antara Afghanistan dengan Taliban. Terus juga pagi ini gue dengar ada perang lagi antara India dan Pakistan. Yang kocaknya adalah di sini Menteri Pertahanan daripada India itu mengatakan secara tidak sengaja mereka melepaskan sebuah rudal atau sebuah roket ke arah Pakistan. Anjir, aneh banget. Itu kayak ibarat lo main PUBG atau Free Fire gitu, tiba-tiba HP lo nge-lag, pencet nggak sengaja. Tapi yang nggak sengaja dilepaskan adalah rudal atau roket. Gila nggak tuh? Taruhannya nyawa, geng. Dan itu baru terjadi. Kalian bisa cek beritanya. Terus ada lagi nih, sebuah perang yang bisa dibilang tidak ada habis-habisnya nih, geng. Sampai sekarang pun masih perang, yaitu antara Israel dan Palestina. Fokus kita hari ini akan membahas sebuah tragedi yang ada di peperangan tersebut, yaitu peperangan antara Israel dan Palestina ini, geng. Nah, point of view kita hari ini, kita akan membahas seorang hacker, yang dimana hacker ini terlibat dalam membantu peperangan antara Palestina dan Israel yang menjadi campur tangan Amerika. Nah, langsung aja, kisah seorang hacker bernama Ken Gamble. Oke, Ken Gamble, namanya itu kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, Kane Gamble tulisannya. Dia ini adalah seorang hacker yang berpihak kepada Palestina dan berhasil membocorkan data-data milik CIA Amerika. Oke, lanjut ke Ken Gamble. Ken Gamble ini di saat kasus dia itu tersebar atau kasus dia ini terangkat gitu ya. Di saat itu dia adalah seorang hacker termuda. Bayangin tuh, termuda, geng. Perlu kalian ketahui, dia ini menjadi hacker itu dari tahun 2015 sampai tahun 2016. 1 tahun ya. Namun di saat itu umur dia baru 15 tahun. Bayangin tuh. Lu semua di rumah 15 tahun ngapain, geng? Paling sekeren-kerennya jadi pro player di game, ya kan? Ini orang umur 15 tahun sudah menjadi seorang hacker. Dalam kasus ini dia mengaku dia memilih untuk menjadi hacker untuk membantu Palestina dari penindasan Amerika Serikat beserta dengan sekutunya Israel. Karena di saat itu dia beranggapan kalau banyak sekali manusia-manusia rakyat Palestina yang dibunuh dan nyawanya sia-sia dikarenakan rezim ini, geng. Ken Gamble ini kerennya nih ya, walaupun dia masih muda, tapi dia ini adalah seorang pendiri kelompok pro Palestina yang dinamakan dengan Crack with Attitude atau CWA. Wah, gokil ya, dari namanya aja keren banget. Crack with Attitude yang didirikan oleh Ken Gamble ini diketahui bisa memanfaatkan metode social engineering untuk memanipulasi call center atau layanan help desk untuk membocorkan setiap informasi rahasia. Nah, namun sayangnya seperti yang kita ketahui, mereka ini kan umurnya masih muda, masih baru belajar yang namanya ngehack. Tapi memang ilmunya tinggi. Namun mungkin ya mereka tidak tahu aturan-aturan atau paham-paham atau trik-trik untuk menyembunyikan posisi mereka. Ya dengan sebutan kasarnya belum profesional gitu, geng. Akhirnya mereka ini terlihat seperti segerombolan hacker muda yang hanya suka membuat kegaduhan. Namun Ken Gamble ini berhasil meretas banyak akun milik pemerintah Amerika Serikat. Ya luar biasa juga sih sebenarnya. Hal ini termasuk sebuah email AOL milik Direktur CIA John Brennan. Wah gila ya, yang dia retas tuh bukan orang sembarangan gitu. Terus akun home internet milik mantan Direktur Intelijen Nasional James Clapper, serta portal dan peranti sejumlah instansi pemerintahan Amerika Serikat. Di saat dia melancarkan aksinya nih, geng, kerennya dia menyamar seakan-akan dia adalah kepala CIA tersebut, yaitu si John Brennan tadi. Dan dia melakukan aksinya ini dari rumahnya, geng, yang bertempat di Leicestershire. Yang gokilnya lagi, dia sempat mencuri iCloud milik istri John Brennan ini. Itu kan bahaya banget tuh kalau misalkan iCloud yang dicuri. Berarti kan misalkan data-data pribadi, ada video-video pribadi gitu tuh bisa disedot atau bisa diambil, bisa di-download gitu ya. Bisa bocor informasinya. Jadi ini anak kecil ini gokil juga. Dari penyamarannya ini, dia memperoleh akses ke kata sandi pribadi milik orang lain. Dan bahkan gokilnya nih ya, dia itu bisa mendapatkan data-data isi kontak di dalam gadget milik kepala CIA tersebut. Terus juga detail-detail keamanan, dokumen-dokumen penting, serta sebuah dokumen yang sangat sensitif tentang operasi Irak dan Afghanistan. Lalu dia mencuri nomor handphone atau kontak-kontak yang ada di dalam data gadget tersebut. Lalu dia mempergunakan hal ini untuk meneror serta mengejek kerabat-kerabat si korbannya. Jadi saudara-saudara dari kepala CIA ini malah dicat satu-satu dan dia teror gitu. Ini pekerjaan bocil banget sih sebenarnya. Dan dia juga bisa mengontrol handphone seseorang dari jarak jauh. Nah, menggunakan keahliannya tersebut, dia juga sempat menyamar menjadi Direktur Intelijen Nasional James Clapper dan dia menelpon perusahaan komunikasi yang bernama Verizon. Dan
Dan dia juga mengatur penerusan panggilan untuk mengalihkan panggilan tersebut ke gerakan Palestina Merdeka yang ada di internet. Nah, lalu Ken Gamble ini juga sempat menggunakan email daripada Clapper atau si Direktur Intelijen Nasional tadi gitu ya, untuk mengirimkan pesan-pesan aneh kepada para pejabat yang lain gitu, geng. Namun sayangnya nih, geng ya, langkah daripada Ken Gamble ini harus terhenti di tahun 2016. Dia ditangkap di sebuah rumah di daerah Coalville yang tidak jauh dari Leicester, Inggris, setelah adanya permintaan dari pihak FBI yang dimana di dalam laporan ini dia ternyata telah meretas jaringan Departemen Kehakiman. Gila. Berarti di sini dia sudah meretas situs-situs milik pemerintahan Amerika Serikat. Itu udah terlalu jauh gitu, geng. Udah terlalu banyak yang dia retas. Ada sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana di saat persidangan, kan dia udah ditangkap nih, geng. Akhirnya harus disidang. Di saat persidangan otomatis dia itu ada kuasa hukum kan. Kuasa hukumnya ini bernama Kissy William Herbeck. Di dalam pengakuan Kissy atau si pengacaranya ini, kuasa hukumnya ini, dia mengatakan ternyata Ken Gamble ini adalah seorang anak pengidap autis. Gila kan. Makanya kan banyak yang mengatakan jangan remehin anak autis, jangan remehin anak Down syndrome, karena apabila mereka dididik dengan benar, dirawat dengan benar, mereka fokus dengan satu keahlian, maka mereka akan lebih pintar daripada manusia normal. Dan ini benar-benar terbukti terjadi kepada seorang anak yang bernama Ken Gamble. Umur 15 tahun mampu membobol situs-situs milik pemerintahan negara superpower seperti Amerika. Dikarenakan dia ini adalah seorang anak autis, dan juga diketahui yang namanya autis ini adalah sebuah gangguan sistem saraf yang dapat mempengaruhi perilaku sehari-hari seseorang yang mengidapnya gitu ya. Dan autis ini biasanya akan mengganggu sistem kemampuan berkomunikasi dan juga berinteraksi si pengidapnya tersebut. Nah, akhirnya walaupun dia seorang pengidap autis, karena yang dia serang itu adalah situs pemerintahan, maka di putusan sidang pada tahun 2017, Ken Gamble ini harus membuat pernyataan mengakui kalau dia ini bersalah di pengadilan Leicester Crown atas 8 jenis dakwaan. Dimana dia di sini benar-benar terjerat kasus pembobolan atau hacking dengan melakukan suatu fungsi dengan maksud untuk menyalin serta mengamankan atau mengcopy data seseorang dari akses yang tidak sah atau illegal access gitu, dan juga 2 dakwaan memodifikasi materi komputer seseorang dengan tidak sah juga. Jadi intinya tuh semua adalah dia ngebobol terus ngotak-ngatik data milik pemerintahan. Nah, atas tuduhan itu akhirnya hakim negara Inggris menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara untuk Ken Gamble sebagai seorang pemimpin CWA atau Cracks with Attitude.